Perkenalkan, saya Suci Berlianti dengan NIM 230114300023. Perkenalkan, saya Adelia Putri dengan NIM 2301141321. Perkenalkan, nama saya Aramutiara Mega Suci dengan NIM 2301143006. Perkenalkan, saya Oktaria dengan NIM 2301141312. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahimi dengan NIM 230114300003. Perkenalkan, saya Dwi Arinta dengan NIM 230114300007. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaliza dengan NIM 230114300008. Baiklah, kepada pemateri pertama, silakan menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaliza dengan NIM 2301143008 akan mulai membacakan tugas presentasi kami dengan judul pemakaian huruf dalam penulisan. Baik, pemakaian huruf. Huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau dan melambangkan bunyi bahasa. Di dalam pemakaian huruf itu yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf yang melambangkan bunyi-bunyi bahasa. Huruf abjad ada 26, masing-masing memiliki jenis huruf besar dan kecil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Sedangkan abjad merupakan susunan huruf atau aksara yang sudah lazim digunakan dalam bahasa tertentu. Dalam huruf abjad jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu huruf biasa dan huruf sambung. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Nurhaliza. Saya Adelia Putri dengan NIM 2301141321. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal sendiri adalah huruf untuk melambangkan fonem vokal atau disebut dengan huruf hidup. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glutos. Konsonan juga disebut huruf mati. Dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih kepada Adelia. Perkenalkan, nama saya Aramutiara Mega Suci dengan NIM 2301141306. Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal dibagi menjadi dua, satu monoptong, dua diptong. Monoptong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU, sedangkan diptong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Sedangkan gabungan huruf vokal konsonan. Gabungan huruf konsonan contohnya K, H, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Baiklah, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada Ara. Saya Suci Berlianti dengan NIM 2301141323 akan melanjutkan materi tentang huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, tolong ambilkan buku itu. Bisa dilihat jelas bahwa T menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. A dan H menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ampere. Bisa lihat bahwa A menggunakan huruf kecil. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori,
hukum dan rumus, misalnya teori Darwin. Bisa dilihat bahwa D menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Bisa dilihat, B menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang atau gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Suci Berlianti. Saya Oktaria dengan NIM 230141312 akan melanjutkan materi dari Suci Berlianti. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, unsur nama peristiwa sejarah. Huruf pertama, peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf pertama, unsur geografi yang tidak diikuti nama diri, ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf pertama, nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, jeruk Bali, Citrus maxima. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata seperti nama negara, lembaga, kecuali kata tugas. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata seperti judul, buku, karangan, artikel, dan lain-lain. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, adik, serta kata ungkapan lain yang digunakan sebagai kata sapaan. Istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikannya ditulis dengan huruf non-kapital. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Raimi. Saya akan melanjutkan materi yaitu G, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul senior, dan lainnya. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagi atau bagian kata dan kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Dalam kata tidak, itu adalah garis miring agar mempertegas. Dan ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah bunga sepatu adalah Hibiscus rosa sinensis dan kata ilmiah itulah yang digaris miring. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang yang lainnya tidak ditulis dengan huruf miring.
Dan yang kedua catatan adalah dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Dan materi terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Dan contoh lainnya adalah kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Dan kedua adalah huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya bab 1 pendahuluan yang awalan dari makalah itu bercetak tebal, serta subbab yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, dan lainnya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Suci Berlianti sebagai moderator. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.